Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kisah yang tertunda sebelumnya, percakapan Aminah dengan putranya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya ibu hanya bisa sampai di sini menemanimu, wahai putraku. Ibu akan pulang lebih dahulu. Akan tetapi meskipun ibu sudah tiada, tetap nama ibu akan selalu dikenang. Setelah Sayyidah Aminah menasehati dan wasiat kepada putranya, beliau pun wafat. Ketika wafat, Sayyidah Aminah masih berumur 20 tahun. Di waktu itulah Nabi hatinya sangat merasakan sedih. Jika bukan calon nabi yang mengalami ujian seperti itu, sungguh takkan kuat menahan kesedihan dan kesabaran. Akan tetapi meskipun nabi sedang mengalami ujian yang sangat besar, beliau hatinya tetap tawakal dan bersabar, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Sayyidah Aminah dimandikan dan dikafani, lalu jenazahnya dibawa kembali ke kota Mekah dan dimakamkan di Ma'la, di Gunung Mu'alah. Terus Nabi setelah ibunya wafat, beliau pun dirawat oleh Ummu Aiman, begitu juga dengan Abdul Muthalib. Sebelum wafat Aminah pun beliau begitu sayang terhadap Rasulullah. Apalagi setelah Aminah wafat, rasa sayangnya berkali lipat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abdul Muthalib dan Rasulullah tak pernah berjauhan. Dikisahkan di kota Mekah ada salah satu tabib yang begitu pintar. Orang-orang Mekah semuanya memuji kepintaran dan kecerdasan si tabib tersebut. Di suatu hari Rasul diajak oleh kakeknya ke tabib tersebut. Ketika sampai di rumah tabib tersebut, Abdul Muthalib pun berkata kepada tabib, "Wahai tuan tabib, coba tolong periksa cucuku ini. Sepertinya beliau kurang sehat." Terus dokter itu pun mempersilahkan dan akan diperiksanya. Ketika tabib atau dokter melihat wajah Rasul dan berkata kepada Abdul Muthalib, "Wahai Abdul Muthalib, cucumu sangat berbeda dan aku bersaksi sekarang sesungguhnya dia adalah salah satu utusan yang menjadi kekasih Rabbul Alamin dan penutup semua utusan, dan juga yang mempunyai syafaat di hari kiamat, dan akan diperintahkan perang untuk memerangi semua yang tak beriman. Mereka semua pasti akan dikalahkannya karena dibantu oleh para malaikat. Aku bersumpah jika aku nanti masih hidup dan mengalami beliau sudah menjadi nabi dan rasul, aku akan beriman dan ikut berjuang dengan beliau. Aku berpesan kepadamu, wahai Abdul Muthalib, jagalah dia dengan baik dan berhati-hati." Singkat cerita, setelah Abdul Muthalib mendapatkan masukan atau pesan-pesan dari Pak Tabib, terus berpamitan dan menuju kepada Abu Thalib. Setelah tiba, Abdul Muthalib pun memanggil kepada putranya yang bernama Abu Thalib dan Fatimah binti Asad. Mereka semua sangat menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Abu Thalib dan Fatimah binti Asad, kemarilah. Aku akan berpesan kepada kalian dan aku akan menitipkan Muhammad bin Abdullah kepada kalian berdua. Karena cuman kalianlah yang tertua, sedangkan ayah sudah begini keadaannya. Tak tahu kapan aku dicabut nyawanya, entah pagi entah sore. Sedangkan ayah tak ada lagi untuk memintai bantuan untuk menitipkan Muhammad. Takutnya ketika ayah sudah tiada, tak ada lagi yang menjaganya. Takutnya ketika sudah tidak ada diriku, beliau sengsara, tak ada yang mengakuinya atau merawatnya.
Dan kenapa ayah memberikan pesan atau wasiatnya kepadamu? Karena hatiku mempercayakan kepadamu. Apalagi kalian berdua sudah terlihat begitu sayang kepada Muhammad. Terus Abu Thalib pun menjawabnya, aku mengerti wahai ayahku, dan aku akan menjaga dan merawat beliau dengan sepenuh hatiku, seperti apa yang ayah wasiatkan kepadaku. Andaikan oleh ayah tidak dititipkan kepadaku, aku akan memintanya Muhammad tinggal bersamaku. Dan ternyata ayah menitipkan dan mengamanahkan beliau kepadaku. Aku merasa menjadi orang yang begitu bahagia dan beruntung. Terus Abdul Muthalib pun berkata, syukur jika kalian berdua mempunyai pikiran seperti itu. Singkat cerita, selang beberapa hari Abdul Muthalib pun wafat. Abdul Muthalib merawat Rasul selama 2 tahun, dari setelah Sayyidah Aminah wafat. Setelah Abdul Muthalib wafat, Rasul pun dibawa oleh Abu Thalib. Sedangkan di kota Mekah di waktu Abdul Muthalib masih ada pun, ada saja yang iri dan hasud dan ingin berbuat jahat kepada Rasulullah, tapi selalu dilindungi oleh Abdul Muthalib. Dan ketika Abdul Muthalib wafat, orang-orang tersebut pun merasakan bahagia karena takkan ada lagi pelindung bagi Rasulullah SAW. Tapi meskipun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa tak mengizinkan kekasihnya dibinasakan. Hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan, Rasul pun semakin tumbuh besar dan semakin terlihat keistimewaan pada diri Rasul. Karena Fatimah binti Asyad merawat Nabi melebihi putranya sendiri. Diceritakan Abu Thalib saban musim biasanya suka berangkat ke negeri Syam. Ketika itu Rasul umurnya masih 12 tahun. Beliau ingin ikut berdagang bersama pamannya. Akan tetapi oleh Abu Thalib dilarang karena perjalanannya yang sangat jauh. Singkat cerita, esok pun tiba. Abu Thalib sedang merapihkan barang-barang yang akan dibawa untuk dijual. Begitu juga dengan para saudagar-saudagar, mereka semua ingin berangkat juga ke negeri Syam. Ketika Abu Thalib berpamitan ingin berangkat, Rasul terus-terusan memegangi kadali unta yang akan ditaiki Abu Thalib sambil berkata, apa paman tak merasa kasihan kepadaku? Aku di sini tak ada siapa-siapa lagi jika paman tak mengajakku. Abu Thalib pun seketika hatinya merasakan kasihan terhadap Rasulullah SAW. Pada akhirnya Nabi pun diajak berdagang bersama pamannya. Dan sekian dulu, insyaallah kita akan melanjutkan kisahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.